Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, kita masih berada di playlist pemrograman mobile. Kita masuk di episode ke-11. Kita akan ngubah logo aplikasi sekaligus launcher aplikasinya. Gitu. Oke, jadi yang tahap pertama terlebih dahulu, yaitu kita akan mengubah logo aplikasinya yang semula logonya adalah Android ya, kompor gas 3 kilo. Kita akan ganti sesuai dengan kemauan kita. Oke, caranya adalah gampang aja. Jadi, yang pertama teman-teman semuanya silahkan dibuka projectnya. Oke, jadi kan awalnya logo aplikasi kita itu seperti ini ya. Nah ini, seperti gas 3 kilo. Oke, kita akan ganti. Jadi caranya adalah kita bisa ke app terus klik kanan. Oke, kemudian new. Lalu kita akan import image kita yang kita sudah sediakan logonya. Berarti klik image asset. Gitu. Terus teman-teman semuanya pada bagian foreground. Nah ini kita akan select berdasarkan tipenya image. Oke, source assetnya image. Terus kita akan browse. Jadi saya itu ada di download ya. Saya ada di download. Jadi kalau nggak salah tuh di home. Ya berhubung saya Ubuntu jadi agak susah nih ngedeteksinya. Terus download. Nah ini ada logo.png. Nah ini saya ada di sini. Silahkan dipilih aja teman-teman semuanya di mana. Kemudian oke. Nah ini logo saya. Terus saya nggak mau logonya itu terlalu zoom ya. Jadi saya sesuaikan di sini resize-nya. Silahkan di slide ke kanan dan ke kiri. Cukup segini. Oke, ini logo saya Hello World gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini mau ganti logo, jangan disamakan sama lihat info paket atau bahkan disamakan sama logo aplikasi-aplikasi yang terkenal. Facebook mungkin kalau coba-coba langsung dibikin logonya Facebook ya jangan gitu, jangan IG. Apalagi ngikutin tren lihat info paket.apk ya. Jangan penipuan lah. Aman ya, ini name-nya IC Launcher. Kenapa kita namain IC Launcher? Karena ini akan meng-override nama sekaligus settingan dari launcher logo kita. Gitu, logo semula aplikasi kita yaitu gas 3 kilo Android warnanya hijau. Gitu. Kalau teman-teman misalnya pisah antara antara logonya PNG, terus sama background-nya itu pisah, silahkan background-nya dikasih gitu. Jadi foreground sama background. Berhubung saya itu sama kayak gini aja, ya udah berarti foregroundnya aja saya ganti. Sip. Nah ini kalau misalnya backgroundnya saya ganti jadi color atau image gitu ya. Ini kita bisa ganti, kita bisa preview yang paling gede nih full base layers. Misalnya di sini kayak gini, nah itu. Oke. Sip. Kalau sudah di next aja, aman ya. Nah ini kita akan Ctrl A. Supaya dia di replace semuanya. Kemudian finish. Silahkan ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah ini. Kecentang semua. Add. Gitu. Itu akan meng-override semua yang ada di res. Kemudian drawable. Nah ini IC launcher background. Sesuai yang kita tadi. Yang backgroundnya. Kemudian foregroundnya. Oh ini masih. Tapi coba kita akan running terlebih dahulu ya. Oke, coba kita akan running. Silahkan di running on device atau running via emulator, terserah. Ditunggu proses runningnya. Oke, launch success. Nah ini. Sekarang logo aplikasi kita udah berubah tuh. Gitu. Aman ya? Aman banget. Nah sekarang, biasanya kalau kita buka aplikasi, itu kan yang muncul awal adalah splash screen ya. Misalnya kayak YouTube gitu ya. Misalnya saya buka YouTube. Nah itu. Aplikasi Activity Launcher. Oke, Splash Activity. Terus baru muncul main activity-nya. Nah kita akan bikin kayak gitu juga di aplikasi kita. Jadi yang pertama kita akan siapin dulu activity baru. App, kemudian klik kanan, New. Kemudian Activity ya. Ini Activity. Misalnya kita ke gallery dulu. Nah, ini kan banyak ya tampilannya. Kita pilih empty activity, next. Lalu di sini kita namain dengan splash aja. Begini. Splash activity gitu. Langsung generating atau generate layout file.
Jadi nanti langsung kehubung antara layout sama logic activity-nya. Nah ini source language-nya Java ya, kita pakai Java. Kalau sudah, finish. Oke, kemudian add aja. Berhubung saya pakai Git ya, saya synchronize ke Git. Jadi harus di add, kemudian nanti biar teman-teman bisa lihat di GitHub saya codingan fullnya. Gradle-nya jalan ya, silahkan ditunggu saja. Oke, aman. Untuk ganti supaya si splash activity tadi jadi activity yang paling utama muncul, kita bisa atur di bagian manifest, Android manifest ini. Gitu. Jadi kalau kita scroll ke bawah, nah ini kan si launchernya ada pada activity main. Nah kita akan ganti ini. Oke, kita akan cut. Kita pindahin ke activity splash gitu. Sesimpel itu. Terus exported-nya kita ganti true sesuai sama yang main tadi. Sip. Kalau sudah, cobain kita running. Ini harusnya sekarang activity kita yang muncul awal adalah pada activity splash tadi. Nah, ini. Ini kan settingan awal milik dia ini. Yang pertama muncul. Jadi yang pertama muncul adalah splash activity. Apa benar splash activity tampilannya kosong? Sangat benar. Gitu. Sip, kita akan tambahin image gitu ya. Kayak yang umum-umum gitu ya. Jadi image view, suggest-nya mulai lemot nih karena laptop saya lumayan overheat. Gini, misalnya width-nya jadi 200 dp aja deh. Width-nya wrap content. Gini, kemudian source-nya, oh ya source-nya kita harus tambahkan di drawable di sini. Oke, jadi caranya adalah gampang aja. Logo kita, oke, di copy, usahakan namanya jangan ada spasi, oke, apalagi kita inisiasi dengan min, jangan, pokoknya harus flat aja. Kalau misalnya ada min atau spasi, ganti aja underscore. Copy, aman, kemudian di drawable, klik kanan, paste. Nah ini, kita pilih yang drawable, jangan yang ada min versi 24-nya. Oke, kalau udah, oke. Aman ya, udah ke daftar di sini di drawable. Jadi kita bisa ke add drawable, terus nama kita logo. Nah ini muncul ya, muncul. Kita mau setting dia di tengah karena ini parentnya adalah constraint layout. Jadi kita constraint top to top, top dari top parentnya. Gitu. Begitupun juga dengan yang kiri. Oke, kemudian kanan, end to end, parent, dan yang button. Dan yang bottom, kok button ya? Nah ini, parent, aman di tengah dia. Terus kalau misalnya ini width-nya kegedean, coba kita ganti jadi 100, gede nggak? Lumayan ya. Ini biar width-nya itu nggak. Ini kan height-nya ya, height-nya itu wrap content tapi kok seakan-akan full gitu ya. Jadi saya mau dia itu gini deh. Adjust view bound itu true. Nah, aman. Sip ya. Sip. 150. Kegedean. Oke, 130 aja, aman. Kayak gini. Sip. Kalau sudah, ini kan harusnya activity kita atau tampilan layout kita yang di splash activity itu berubah jadi yang ada image-nya tadi. Nah sekarang gimana caranya? Oke, biar kalau di splash berapa detik atau seberapa sekian detik langsung kita larikan ke main activity kita. Oke, jadi caranya teman-teman bisa bikin objek satu-satu, cuman karena kita pakai objeknya hanya sekali jadi saya langsung pakai shortnya aja. New, kita pakai handler namanya. Yang library-nya ada di Android OS, lalu handler gitu. Handler, kemudian kita akan jalankan post delete gitu. Yang pertama itu jalanin apa, yang berikutnya adalah berapa sepersekian detik gitu. Seberapa milisecond, sorry.
Oke, new runnable. Nah gini, langsung aja biar dibikin ya. Gitu. Ini titik koma, yang terakhir itu kita mau berapa milisecond. Misalnya kita mau 1000 milisecond adalah 1 detik. Gitu. Nah ini. Sip, kemudian kita mau ngapain gitu ya. Kita mau jalanin activity. Activity apa? Oke, new intent. Ikutin aja ya. Kita belum bahas intent soalnya. Intent dari activity mana? Activity this kan gitu. Ke activity apa? Activity ini ke activity main.activity.class gitu. Ini harusnya this nih salah. Betul, karena kita harus ini. Splash activity.this activity splash ke activity main gitu. Kemudian kalau udah dijalanin nanti activity ini yaitu splash kita akan delete atau kita akan selesaikan gitu. Jadi kalau kita back udah nggak balik lagi ke splash. Cobain ya, ini kita bisa setting ke lambda nggak ya? Oh bisa. Nah, lebih simpel nih kayak gini. New handler, post delete, kemudian panah kanan, min lebih besar dari, terus kita akan jalanin tadi. Lebih singkat kalau pakai lambda. Sip ya, cobain. Kita running. Ini Android Studio saya minta di-update. Kayaknya sekarang ada yang lebih baru. Kita lihat sama-sama teman-teman semuanya. Nah ini belum muncul activity kita. Nah baru ke situ gitu. Terus kalau misalnya kita nggak mau ada ini nih, ada yang di atas tadi. Oke, caranya berarti gini. Kita akan coba get support action bar, kemudian kita akan hide. Jadi yang di atas tadi ke hide. Ulangi lagi coba. Kita ulangi lagi. Nah, ke hide. Jadi 1 detik langsung dilarikan ke main activity. Jadi ini kalau kita back habis gitu karena udah di finish. Sip ya, teman-teman semuanya. Lebih menarik kayaknya ya untuk video kali ini karena kita bermain-main tentang image dan tentang pergerakan. Bukan pergerakan ya. Bermain-main tentang activity. Jadi itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya makin excited lagi ya untuk ngikutin pemrograman mobile ini. Saya Nusya Bransyah pamit teman-teman semuanya, mudah-mudahan video yang bermanfaat. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.